Beberapa hari ini, berita perginya Lionel Messi dari klub besar Barcelona mengisi ruang-ruang media sosial kita. Messi kabarnya gabung dengan klub besar lainnya yang ada di Prancis, yaitu Paris Saint-Germain atau PSG, bareng dengan Sergio Ramos, Mbappe, dan Neymar. Bisa dibilang inilah dream team dalam sebuah pertandingan sepak bola. Karena ada nama-nama besar yang kumpul di dalam satu klub. Messi harus pergi bukan karena dia tidak suka dengan klub lamanya Barcelona. Tetapi karena Spanyol bikin aturan baru di La Liga yang terkenal dengan nama salary cap. Salary cap ini adalah aturan yang berlaku di masa pandemi. Di mana klub-klub yang tergabung di sana hanya boleh mengeluarkan uang untuk gaji pemain sebesar maksimal 40 triliun rupiah per tahun. Karena terbentur aturan inilah akhirnya Messi terpaksa pergi dan gabung dengan klub Prancis. Mungkin baru Lionel Messi yang pindah klub saja bikin ribut sedunia. Wartawan juga sibuk membedah Messi dari A sampai Z karena berita tentang Messi selalu menarik untuk diikuti. Tahu berapa gajinya Messi di PSG? Ini juga dikulitin oleh media. Gaji Messi per tahun besar banget. Senilai 591 miliar rupiah per tahun. Atau kalau dibagi 12 bulan, per bulan Messi dapat gaji 49 miliar rupiah. Bahkan saking isengnya wartawan kemudian membedah gaji Messi per detik. Yang kalau dihitung Messi dapat 20 ribu rupiah setiap detiknya. Enak ya jadi Messi ngelamun di toilet sambil nulis-nulis status. Belum sempat mikir status apa ya. Udah dapat 20 ribu rupiah. Nah, berita Messi ini juga sampai ke Indonesia. Dan seperti biasa di Indonesia, apapun yang viral harus segera dipolitisasi supaya dapat nama. Istilah kerennya adalah riding the wave. Di Jakarta sendiri, nama Messi langsung disambar oleh Wagub DKI Ahmad Riza Patria yang langsung komentar berharap Lionel Messi gabung dengan Persija. Ya sudah pastilah si Wagub sedang guyon karena nggak mungkin lah Messi mau gabung dengan Persija. Banyak faktor yang membuat Messi sulit sekali untuk ditarik ke Persija Jakarta. Dan kita coba ya bedah faktor apa saja yang membuat semuanya itu tidak mungkin. Faktor pertama sudah pastilah urusan gaji. Gaji Messi seorang diri itu setahun 591 miliar rupiah. Sulit sekali buat Jakarta untuk menggaji Messi. Sebagai catatan saja, pemain terkenal di Persija digaji 5 miliar rupiah setahun. Itu cuma 1% kurang dari gaji Lionel Messi. Belum lagi Messi pasti banyak permintaan. Mobilnya harus bagus, rumahnya harus keren, dan lain sebagainya. Dengan APBD yang besarnya sekitar 80 triliun rupiah setahun, bisa bangkrut Jakarta untuk gaji Messi doang. Bisa aja sih kalau Jakarta mau gaji Messi segitu. Nilai tambah yang didapat oleh Jakarta pasti lebih besar meski bukan secara rupiah. Minimal nih nama Jakarta akan terkenal di internasional daripada bayar Formula E 1 triliun rupiah tapi nggak pernah jadi-jadi. Cuman katanya. Lagian Messi juga pasti males ya main di Persija. Bukan karena klubnya tapi lebih karena gubernurnya yang secara administrasi payah. Ntar gaji Messi diaudit BPK lagi. Terus diumumkan kalau komponen gaji Messi ada kelebihan bayar. Malu kan? Faktor kedua, kenapa Messi males main di Persija? Adalah karena Jakarta pernah memenangkan seorang gubernur dengan model ayat dan mayat. Messi itu meski sering dikabarkan sombong, tapi dia peduli sekali dengan akibat dari perilaku rasisme. Messi dan Ronaldo dikabarkan ikut serta membantu UEFA mengampanyekan sikap anti rasis di tahun 2013 lalu. Jelaslah bertolak belakang dengan sikap sebagian orang Jakarta yang memilih pemimpin hanya berdasarkan agamanya apa. Faktor ketiga adalah
Messi juga pasti males kalau ngobrol sama gubernur Jakarta. Yang kalau ngomong berbelit-belit dan hanya dia dan Tuhan yang tahu apa maksudnya. Bayangkan pas Messi sampai di Jakarta, dia diajak ngobrol tentang rumah DP 0 rupiah yang gak kunjung terwujud. Atau rumah lapis yang namanya mirip kue. Dan tentang air hujan yang dialirkan ke tanah. Pasti Messi bingung. Apalagi pas gubernur bilang dengan bahasa Inggrisnya yang lancar tentang alasan kenapa Messi harus main di Jakarta. We don't know what we don't know, katanya. Sebenarnya banyak faktor lagi yang akhirnya didapatlah kesimpulan. Kenapa Messi nggak mungkin main di Jakarta? Dengan nama besarnya, Messi pasti mencari klub yang besar juga sesuai namanya. PSG adalah klub sepak bola kaya yang 70% sahamnya dimiliki oleh QSI atau Qatar Sports Investment. QSI memborong saham PSG dari perusahaan investasi asal Amerika, Colony Capital, dengan nilai transaksi hampir 1 triliun rupiah pada tahun 2011. Setahun kemudian, QSI beli 30% saham lagi dengan nilai yang sama. Dan sebagai pemilik Paris Saint-Germain, QSI langsung keluarkan duit pada waktu itu senilai triliunan rupiah untuk membeli pemain bintang. Seperti Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, sampai David Beckham. Sebagai catatan ya, QSI adalah bagian dari Qatar Investment Authority atau QIA. Perusahaan investasi negara milik Qatar yang pintar sekali memainkan uangnya dari hasil penjualan minyak ke investasi-investasi yang berharga. QAI sendiri dikabarkan punya aset senilai lebih dari 4 biliun rupiah. Tapi ya boleh saja sih kita bermimpi untuk mendatangkan Messi ke Jakarta. Namanya mimpi aja ya boleh. Seperti Demokrat mimpi supaya AHY bisa jadi presiden. Ya nggak apa-apa. Meski modalnya cuman baliho aja. Tetapi setidaknya guyonan Wagub Jakarta untuk mendatangkan Messi adalah bagian dari pelipur lara. Penghilang rasa sakit dari kenyataan bahwa kita sulit sekali untuk menjadi besar. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita tidak mau. Lah gimana mau besar? Uang masalah tanah untuk DP 0 rupiah saja masih dikorupsi dan KPK-nya masih terus menjadwalkan gubernur untuk menjadi saksi meski nggak tahu kapan itu terjadi. Setidaknya kita masih bisa ngopi lah sebagai pengingat bahwa semua kepahitan harus diterima sebagai bagian dari nikmat. Sambil baca-baca berita di mana para politikusnya yang niat banget jadi presiden cuman dia lagi. Seruput dulu kawan. Gaspol.